kontak, jadi melakukan sesuatu yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita. Oke, kalau Paula emang selingkuh ya udah gitu kan. Ini jangan nyampe KDRT lah. Agama orang bercerai terus diumumkan, terbukti ini. Saya nggak pernah dengar saya. Melihat Rasman ini bukan Rasman, tapi aku melihat seperti Lee Min Ho. Wajah, Lee Min Ho Rasman. Layak dan pantas nggak kira-kira dipublikasikan hal-hal kelemahan-kelemahan daripada Paula? Percakapan itu biasanya atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu. Aneh. Ada yang aneh dari cerita ini. Halo guys, kembali lagi bersama FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction ini santai-santai aja, yaitu ada dugaan KDRT. Ini disampaikan oleh Abimanyu. Wah. Dan kita agak lupa lagi, saya udah kangen juga nih sama abang kita, siapa? Abang Rasman yang lucu dan mengemaskan. Terus ada lagi nih, yang ketiga ada lagi dari Irjen Pol Ricky. Wah, seru banget nih sampai Irjen Pol loh. Irjen Pol mantan. Ada lagi terus jawaban dari Baim. Selama buat teman-teman yang pengen check out ini, langsung aja klik linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga seperti biasa subscribe biar kalian tidak tertinggal berita-berita lagi viral yang hangat pasti bakal kita bahas. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, kita dengerin pendapat dari Abimanyu. Oh, tiba-tiba kacamataku hilang ya. Bentar. Ya, ini dia kacamata. Oke, kita mulai pendapat dari Abimanyu. Ada gambar Baimong sama Paula. Prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif. Ya, dan dari perbuatan tersebut kalau yang wanita ya diam aja, kayak pasrah aja, ngomong tenang. Tetapi yang ini agak keras, karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras. Silahkan diterjemahkan. Kalau saya bahasanya bahasa telematika ya. Jadi kalau gini lah, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan ya, sampai ada suatu terjadi benturan. Lalu ada juga kontak, jadi melakukan sesuatu yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya. Di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat si kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan, berhadapan-hadapan. Wah, ini tidak bisa dibenarkan teman-teman, ini perbuatan salah juga nih ya. Oke, kalau Paula emang selingkuh ya udah gitu kan. Ini jangan nyampe KDRT lah. Nah, maksudnya KD dan RT ya. Wah. Bahkan di sini captionnya juga tertulis nih, Paula diduga mengalami KD dan RT ya. Bukti CCTV sudah diajukan sebagai bukti. Kasar banget ya. Jangan-jangan yang kita lihat video konten ini, rekaman dua ini, itu bersikap baik karena dia udah tahu dia pengen ngerekam suara dia ya. Gak mungkin kan dia ngerekam tapi sambil marah-marah. Ada licik juga nih kalau emang bener kayak gitu ya. Ini hanya dugaan, licik banget ya. Tapi dibalik bukti tersebut dia melakukan kontak ya, yang menyakitkan sosok Paula. Kita dukung Paula dengan doa yuk. Beri kekuatan di medsos, selamatkan Paula dari kezoliman BW. Semoga doa-doa kita dijabah Allah, dan untuk para istri yang mengalami hal-hal yang sama. Oh ya, semoga ini nggak bener juga gitu ya sampai melakukan kontak. Kalau udah sampai kontak, karena nggak bisa dibenerin kelakuan Baim ini ya. Jangan-jangan ya rekaman tadi tuh cuma image Baim aja ya. Saya udah kangen banget nih ya. Soalnya kalau nggak ada Nikita, Rasman ini hilang gitu ya. Nah ini dia Abang Rasman, gila kan? Udah kayak lampu tuh. Lampu atas saya maksudnya. Baim bilang, mana handphone? Saya mau lihat. Kan gitu ya. Ada suara di sini, udahlah saya, maafkan saya sayang. Iya, kamu WA chat ini April. Berarti sebulan yang lalu kan?
Berarti ada komunikasi, dan mereka ketemunya di mana ya? Saya nggak ngerti. Ketemu di mana, terus direkam. Maka pilihan yang harus ditempuh oleh Paula adalah melaporkan ini. Karena disebarkan tanpa hak. Pasti ketahuan siapa pelakunya. Dan ini aib loh. Sudahlah, Paula ini menurut saya mengalami ya posisi batin, nama, ya, kehormatan dia sebagai wanita, dikatakan dia nusus, ya kan, dianggap durhaka dengan sebutan bahwa terbukti berselingkuh. Tidak ada diatur di undang-undang, dan tidak ada juga di ajaran agama yang namanya selingkuh. Di agama itu namanya shogir, kabir. Shogir itu kecil, mata, pegang-pegang, itu shogir. Yang menyebarkan humas. Sejak kapan Abang Rasman ngerti kayak gini? Udah berubah ya dia. Setelah dilaporkan Hotman Paris, ini saya setuju nih ya statementnya Hotman Paris. Soalnya harusnya hasil dari persidangan kemarin nggak boleh dipublish ya. Hasilnya ya lihat, banyak media yang memberitakan aneh-aneh nih kan. Abang Rasman juga makin keren ya. Tapi saya pengen botak juga nih. Ya iya, humas itu bagian dari hakim, bagian dari peradilan. Jangan dong kita ribut dikit aja dibilang kita melakukan penghinaan peradilan. Ya yang dia lakukan itu apa namanya? Untung si Paula itu tidak marah, keluarganya tidak marah. Bagaimana kalau keluarganya marah, ngamuk di situ? Yang memicunya siapa? Kan humasnya yang juga anggota majelis hakim kalau saya nggak salah. Tapi dia nggak menyebutkan substansi. Enggak, saya dengar kalimatnya terbukti melakukan perselingkuhan dengan kategori nusus durhaka. Beda lagi dalam ajaran agama. Maka ini dia melawan, tidak patuh, tidak ini, tidak itu, diatur. Tapi urusan zina beda dengan berselingkuh sama berzina beda kan? beda lah. Dan tidak ada di KUHP selingkuh. Adanya Perzinahan. Makanya kemarin Bang Muara Kartasimatupang mengetahui si Hotman Paris yang mengatakan seolah-olah perselingkuhan itu masuk dalam unsur. Apanya yang masuk di situ? Perselingkuhan nggak diatur. Nah, jadi selingkuh itu kan istilah kita itu. Kenapa masih diumbar? Awal Rasman nih. Lihat makin kece aja statementnya itu loh. Statementnya itu ngeri kali ya. Beda, durhaka sama selingkuh itu beda. Iya juga sih. Tapi masih sempet-sempetnya dia nyenggol Hotman Paris ya. Lanjut. Yang ininya gitu. Jadi seolah-olah itu kan istilah kita itu. Kenapa masih diumbar yang ininya gitu. Jadi seolah-olah apa yang keluar di media sosial ini, dia ini pergi umroh tidak izin, kemudian dia ada orang ketiga, seolah-olah ini dibenarkan. Kalaupun itu benar Bapak, tak perlulah diumbar itu. Itulah pelanggaran etiknya. Sedangkan pelanggaran sikap, tindakan dan putusannya ada di Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji ini. Maka saya bilang periksa, jangan-jangan hakim ini ada sesuatu. Karena tidak pernah juga kejadian menurut saya nggak pernah dengar ada putusan pengadilan agama orang bercerai terus diumumkan terbukti ini. Saya nggak pernah dengar saya. Oke, kita lihat statement netizen ya. Aku melihat Rasman ini bukan Rasman, tapi aku melihat seperti Lee Min Ho. Aja, Lee Min Ho Rasman. Yang aku heran setiap percakapan Mbak Im dan Paula kok direkam yang sepertinya memang sudah direncanakan. Kayaknya sudah direncanakan deh. Soalnya yang kalau saya ikutin beritanya teman-teman, Mbak Im itu udah tahu sebenarnya perselingkuhan ini ya. Cuma dia nunggu bukti-bukti yang kuat, makanya waktu ke persidangan bukti dia banyak banget kan. Baru kali ini mata aku kelilipan lihat Rasman kayak Salman Khan. Kalau saya ngelihat, bentar, kayak Sarukan cuy. Ngeri kali statementnya ya. Hayya, kita lanjut lagi next. Sekarang Irjen Pol Ricky Herbat sarankan Paula laporkan oknum yang menyebarkan. Irjen Pol juga kita dengerin ya. Kelemahan daripada pasangan kita sama dengan membela muka sendiri. Apalagi terlihat seorang wanita, dia punya keturunan juga loh. Contoh masalah yang dikatakan diduga HIV sebelum menikah. Pertanyaannya begini,
Lah yang bodoh ini, loh kalau kamu sudah tahu seandainya diduga itu aja, kenapa kamu kawini? Menurut hemat saya, demi harkat, martabat dan harga diri daripada Paula, seyogianya ya laporkan saja secara pidana. Kita harus tegas dalam apa ya, menetapkan ataupun mendudukkan posisi masalah hukum itu. Ya, apapun Paula, dia punya harkat martabat juga. Apapun Paula, dia kan mantan istrinya, layak dan pantas nggak kira-kira dipublikasikan hal-hal kelemahan-kelemahan daripada Paula. Pertemuan dua Menurut saya sih nggak pantas ya teman-teman. Menurut saya, coba teman-teman komen, pantas nggak dipublish kayak gitu? Enggak, karena ini menjatuhkan banget ya. pertemuan dua manusia di tempat tertentu belum tentu itu selingkuh. Mungkin ada hal-hal yang mereka bicarakan tentang tugas, bisnis dan lain sebagainya. Makanya kita lihat substansinya, apalagi itu di tempat terbuka. Nah, jadi kadang-kadang karena melihat itu apa kena rasa kecemburuan yang tinggi, akhirnya bilang selingkuh, padahal belum tentu. Ketemu dua sahabat ngobrol pas ketemu di kafe umpamanya atau di restoran, bicara apa selingkuh? Statementnya sangat menarik banget nih. Walaupun mereka ngobrol berdua nih, belum tentu selingkuh. Siapa tuh ngomongin bisnis ya. Ya masa dikit-dikit ngobrol berdua dibilang selingkuh kan. Siapa tuh Paula nggak selingkuh teman-teman. Ini statement konspirasi yang sangat menarik nih ya. Bukan konspirasi lagi sih, apakah ini bisa jadi beneran? Tapi karena di situ mungkin Mbak Im lagi emosi, bilang lah Paula selingkuh. Akhirnya ngumpulin bukti-bukti ya. Lanjut. Baru saja Baim juga sampaikan lewat voice note rekam suara yang beredar. Di situ juga disebut bahwa Paula sampai mengganti nama si cowok tersebut dengan nama Itu cewek. gimana tuh, Pak? Lalu isi chatnya itu setelah dia pulang umroh bilang kangen aku mimpin kamu Niko gitu. Berarti kan mungkin finalnya si Baim makanya kecewa Pak. Itu kriteria di mana? Voice note yang mana, apa bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kan gitu. Kalau saya ini kadang-kadang saya tidak membela siapa-siapa ya. Pokoknya saya lah sama kamu pernah sering ketemu dengan saya, udah pernah saya, kangen juga gue liat lo. Apa sudah pasti ada hubungan saya dengan kamu? Makanya dudukkan kriteria posisi-posisi. Kadang-kadang tuh posisikan hukum tuh kadang-kadang suka-suka aja gitu loh. Nah, jadi dilihat harfiah daripada kangen tuh apa gitu loh. Nah, walaupun demikian, itu pembuktian yang ada di pengadilan kan sudah dikeluarkan. Hanya menurut hemat saya, kalau memang kita mau berpisah saja, ya. Nggak usah lah, mau jelek kah itu istri atau mantan istrinya, nggak perlu dihumbar keluar. Menghumbar keluar kelemahan daripada pasangan kita sama dengan membelahi muka sendiri. Apalagi dia seorang wanita, dia punya keturunan juga loh. Ya, apakah dia pernah berpikir bahwa dampak akibat daripada mental anak-anaknya itu rusak semua gara-gara itu? Ini namanya egois. Ya. Hanya untuk keinginannya tercapai tanpa berpikir dampak akibatnya kepada orang-orang yang perlu untuk dilindungi. Nah, anak-anak ini juga kan punya teman-teman. Ya. Berbicara pada saat anak sekolah nanti pada saat itu akan dibully dia kan. Nah, pernah berpikir nggak kayak gitu? Akhirnya anak tersebut jadi tertekan, stres dan lain sebagainya. Siapa yang berdosa? Ya manusia-manusia yang egois ini. Itu mungkin yang paling sakit dipikirkan Paula. Makanya dia keep. Karena dia berpikir bagaimanapun anak keturunan saya ini jangan sampai mengetahui apa yang diderita oleh kedua orang tuanya. Menghumbar keluar kelemahan daripada banget ya statementnya teman-teman ya dari Irjen Pol Riki ini. Ya ini sebenarnya aib ini bukan nyerangnya ke Paula, tapi sewaktu-waktu ini bakal mental ke anaknya Baim sendiri teman-teman ya. Orang tuanya saling menjelekan gitu ya. Tapi di sisi lain sih kayaknya Paula nggak menjelekan Baim ya. Dia berusaha menutupin aib-aib Baim. Tapi entah kenapa aib-aib Paula itu bisa keluar. Harusnya sih yang punya sumbernya sendiri Baim. Kalau kita berpikir positif, apakah dia menyebarkan ke teman-temannya? Teman-temannya nyebarin ke media. Biar apa? Biar masuk berita. Keren Pak. Saya setuju nih statementnya, bagus banget nih ya. Ini kok kerjasama sama Baim. Statement yang sangat menarik. Tapi kalau emang kerjasama, ada kesalahan satu. Di sini Paula kok bisa menyebut kalimat kangen tadi ya. Itu. Dan ini nih statement dari Paula nih ya. Percakapan Paula selalu diketahui oleh istri pihak ketiga tuh. Belum tentu keselingkuh ya. Istrinya aja, istri Niko tahu nih sering chatan dengan Paula. Pihak ketiga ini itu saya berhubungan baik, berteman baik dan juga bersama istrinya. Jadi memang percakapan itu biasanya atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu. Mereka berteman juga sudah lama. Jadi itu sih. Dan pihak ketiga ini dengan istrinya tidak cerai kan? Tidak.
tidak. Enggak. Memang tidak ada apa-apa, tidak cerai. Nah, kita berteman aja. Iya, masih temenan dengan istrinya? Masih. Aneh. Ada yang aneh dari cerita ini. Iya, masih berteman. Cuman ya saya berharap ya semuanya apapun itu yang terbaik aja sih Mas gitu. Saya berada di sini itu untuk anak-anak. Ya. Ini yang paling aneh, statement selama ini paling aneh saya temuin. Istrinya Niko ngizinin chat-chatannya sama dengan Paula, bahkan tahu gitu. Terus ketika Paula tertuduh selingkuh, istrinya Niko nggak keluar. Agak aneh gitu. Nah, ini ada komentar netizen lagi nih nambahin. Kalau istriku curhat sama laki-laki lain, gua lepasin. Normalnya sih kayak gitu. Ya kali istri gue tadi istri gue curhat sama cowok lain. Masa gue gak cemburu sih? Normalnya gue sih cemburu temen-temen. Oke, kita lihat statementnya Baim ya. Setelah banyak dari para kayak advokat tadi kan, orang-orang ternama lah membuat statement kayak gitu nih responnya Baim yang terbaru. Baim Wong memposting ulasan yang mungkin Anda suka. Jangan jadi orang bodoh. Semua akan jawabkan. Ya, ini statement terbaru Baim ya. Dia ngetik kayak gini, jangan jadi orang bodoh, semua bisa dipertanggung jawabannya. Yang lain-lain itu ngomong bela-bela Paula, Baim bisa dipertanggungjawabkan gitu apa omongan mereka gitu ya. Punya bukti lah intinya. Ya, kita ikutin aja perkembangannya. Kalau sampai benar KD dan RT itu saya tidak membenarkan perbuatan Baim ya. Yaudah guys, saya undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. See you. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.